wajahmu lagi. Katakan cintamu dan untuk selamanya. Jangan menyerah, ku di sini. Genggam erat tanganku. Jangan sembunyi, ku di sini. Genggam erat jiwaku. Jangan di sini. Jangan sembunyi, ku di sini. Genggam erat jiwaku. Lampu kuning. Dikit lagi merah nih. Masih bisa tancap gas nih. Pasti bisa. Gaspol. Aman. Oh, lampu merah berhenti. Lampu hijau jalan. Lampu kuning gaspol. Nggak gitu. Lampu kuning itu artinya kita harus berhati-hati. Tapi tadi kan ayah gaspol. Anak adalah peniru yang ulung. Jenderal, musuh makin mendekat. Ayo, maju terus. Wah, kakak sama adik lagi main apa? Jenderal, ini dia komandan musuh. Tangkap dia. Ampun para pejuang. Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar. Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air. Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah. Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh kan, Ma? Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini. Loh, kok dilepas? Kan kita cinta perdamaian. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari kawasan hiburan nomor 3 Makassar, saya Arfan Yusri menyapa ruang dengar Anda dalam sesi Lintas Makassar siang dan menghantarkan program pengarus utama gender kali ini untuk edisi Kamis 9 Juni 2022. Dan pendengar, di siang hari ini kita akan membahas terkait peran Puspaga, yaitu Pusat Pembelajaran Keluarga dalam pencegahan pernikahan anak. Dan tentunya saya tidak sendiri siang hari ini, saya bersama narasumber saya nih, Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta dari Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga, yang ini merupakan naungan dari DP3 Kota Makassar, Pak ya. Baik, saya langsung menyapa beliau dulu nih. Assalamualaikum Pak Dr. Andes Muhammad Hatta. Waalaikumsalam wabarakatuh. Oke, apa kabar ini Pak? Alhamdulillah baik, sehat Pak. Sehat ya? Ya. Baik. Terima kasih Pak untuk bersama kita di studio kali ini. Dan menarik ini, kita akan bahas terkait peran Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga dalam Pencegahan Pernikahan Anak. Nah, untuk Anda pendengar dimanapun berada yang menyimak juga siaran kami melalui FM 94,4 atau melalui beberapa stasiun relay kami yang ada di daerah, di Entekang, Toraja, Bantaeng, Parepare dan sekitarnya, Palopo, kemudian juga di Selayar sana,
kemudian yang mendengarkan melalui fitur RRI Playgo, yang menyaksikan juga melalui live kami di medsos di Pro 1 RRI Makassar, di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar, dan juga di kanal YouTube RRI Makassar ya. Juga bisa nanya-nanya di situ, bisa komen ya. Mungkin ada pertanyaan seputar topik kita terkait peran Puspaga ini dalam pencegahan pernikahan anak, langsung bersama Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta di ruang dengar Anda selama sampai jelang pukul 12 nanti. Baik, saya ke Pak Muhammad Hatta dulu nih. Pak, mau nanya dulu nih, mungkin banyak masyarakat di luar sana yang baru kenal nih ya, atau mungkin baru bergabung di kesempatan siang hari ini dan baru dengar itu apa sih namanya Puspaga ya. Seperti kita ketahui tadi pengantarnya Pusat Pembelajaran Keluarga. Nah, apa sebenarnya yang ingin ataupun dasar dari terbentuknya Puspaga ini, Pak? Ya, makasih Pak. Kepada para pendengar dimanapun berada, khususnya warga Makassar, memang Puspaga ini kayaknya masih belum familiar dikenal oleh warga karena memang ini adalah lembaga baru dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Oh, langsung dari kementerian, Pak ya? Kementerian Nasional, Nasional, iya. Namun lembaga ini sebenarnya sejak tahun 2019 sudah ada. Hanya memang keberadangnya, aktivitasnya ini memang sejak masa pandemi ini kita banyak bekerja karena melihat fakta yang ada bahwa dalam masa pandemi ini banyak sekali kasus-kasus, kasus-kasus pernikahan anak, pelecehan terhadap anak dan perempuan dan lain-lain. Olehnya itu keberadaan Puspaga ini sebagai suatu lembaga layanan konsultasi konseling ya bagi keluarga, kami harapkan benar-benar warga masyarakat bisa manfaatkan ya sebagai lembaga konsultasi konseling gratis ya. Karena di lembaga kami ini ada dilengkapi dengan tenaga psikolog, ada 4 orang di sana yang bisa memberikan konseling gratis khusus dalam bidang psikolog, terutama khususnya bagi anak-anak remaja yang mungkin mengalami permasalahan termasuk orang tua, ya bisa ke Puspaga untuk bisa memberikan bertanya, konsultasi dan lain-lain sebagainya sehingga benar-benar keluarga kita bisa dapat terlindungi dari tindak pelecehan dan lain-lain. Jadi tempat adalah Puspaga ini lembaga layanan konsultasi atau konseling ya, bagi keluarga yang mengalami permasalahan, gangguan fisik atau mental yang disebutkan juga oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, pergaulan, lingkungan dan lain-lainnya begitu Pak ya. Jadi Anda bisa manfaatkan nih layanan Puspaga nih ya untuk hal-hal tersebut. Nah, tujuannya sendiri Puspaga ini apa nih Pak? Ya, tujuannya sendiri itu bagaimana menciptakan keluarga harmonis yang memiliki ketahanan dan berkualitas dalam berbagai aspek kehidupan. Artinya keluarga itu mampu memenuhi hak-hak dasarnya dan tidak ada gangguan apapun bagi keluarganya. Iya. Terciptanya keluarga harmonis ya. Memiliki ketahanan dan berkualitas dalam berbagai aspek kehidupannya. Jadi artinya permasalahan-permasalahan dalam sebuah keluarga, baik itu karena beberapa faktor yang disebutkan tadi, itu insya Allah bisa dibantu lah. Baik, mengapa dari kementerian sendiri ini, dari P3 PPA ini concern atau peduli dengan launching program Puspaga ini di setiap daerah? Ini tidak bukan kita ditunjukkan dengan fakta dampak negatif dari pengaruh pandemi selama kurang lebih 2 tahun. Kita lihat di berbagai media sosial kasus-kasus pelecehan terhadap perempuan, anak itu sangat meningkat. Ini tidak lain, meningkatnya signifikan, signifikan sekali, dan kami melihat bahwa ini tidak lain lebih banyak diakibatkan oleh pengaruh media sosial, penggunaan HP. Kita lihat pada masa pandemi itu mulai dari anak TK, sudah diharuskan mulai anak TK, SD, SMA sampai perguruan tinggi, bahkan sampai ke tingkat kita ini pegawai. Mau tidak mau masyarakat sendiri diharuskan menggunakan HP, media sosial, karena selama itu kita dilarang berinteraksi langsung. Namun pada sisi lain, pada satu sisi memang dampak
positifnya bagus, ya kita dapat terhindar dari interaksi langsung kepada masyarakat manusia yang tertular pada waktu itu. Tetapi ada sisi negatifnya, karena kita tahu bahwa dalam media sosial itu banyak sekali ya hal-hal yang negatif, terutama konten-konten yang negatif itu yang sangat mempengaruhi anak-anak kita. Iya, akhirnya apa? Ya banyak tindak kekerasan seksual dan lain-lain sebagainya. Ya kita lihat sekarang mungkin dalam berbagai laporan media itu banyak sekali anak-anak yang korban, ya kan masih SMA sudah hamil. Ini semua gara-gara penggunaan media sosial yang tidak sepentasnya. Artinya kan selama pandemi atau mungkin di awal pandemi diharuskan semuanya begitu ya. Iya. Kita menggunakan teknologi. IT ini, informasi dan sebagainya dengan layanan internet. Nah di situ kan ada selain manfaat positifnya, juga banyak negatifnya. Nah ini yang kebablasan, iya, kebablasan betul. Kebablasan karena tidak ada pantauan dan sebagainya. Pantauan. Dan mereka bebas untuk mencari informasi ataupun juga mengaksesnya. Nah sasaran utama, ya, sasaran utama dari Puspaga ini apa nih Pak? Iya, jadi sasaran utamanya itu khususnya pada anak-anak. Iya, anak-anak remaja. Iya, fokus pada anak remaja, ya, karena mereka ini adalah calon keluarga. Iya, calon keluarga. Ini terutama remaja-remaja, ya mereka calon-calon keluarga. Dan kita lihat sekarang ini remaja-remaja mungkin pengaruh faktor media sosial, dia tidak berpikir panjang, sudah begitu mudahnya untuk menikah, berumah tangga. Padahal sekarang ini kan sudah ada undang-undang yang mengatur bahwa khusus perempuan itu harus di atas 19 tahun, laki-lakinya harus 22 tahun. Nah sekarang ini kita lihat termasuk di daerah-daerah sendiri banyak, bahkan ada yang SMP sudah menikah, ya. Nah, mereka ini yang belum kecelakaan, ya masih dalam taraf itu yang kita bina, ya kita konselin sehingga mereka bisa melanjutkan pendidikannya sampai tahap akhir. Tetapi bagi mereka yang sudah korban, ya kecelakaan, ya mau tidak mau harus dinikahkan. Tapi sebelum dinikahkan itu harus ada melalui konseling dari kami Puspaga, ya kami konselin, memberikan pembekalan dia, semoga dia bisa menjadi rumah tangga yang benar-benar bisa, ya bukan lagi sebagai remaja. Ya. Baik, jadi ini fokusnya kepada anak, fokus pada anak. Remaja. Ya. Kenapa? Karena ini yang sangat rentan yang menjadi sekali, fokus perhatian dari pemerintah juga nih, ya. Baik, kemudian ke programnya sendiri nih Pak. Puspaga punya program ya. Ya ini fokus pada bidang pencegahan dan edukasi pembinaan ya gitu ya. Iya, betul. Seperti apa ini Pak? Iya, jadi programnya itu kita fokus pada bidang pencegahan dan edukasi. Iya, mulai dari pembinaan pola asuh, ya termasuk ibu-ibu hamil itu kan mulai dalam kandungan ya pola asuh tumbuh kembang anak, keluarga yang harmonis sehingga mencegah terjadinya pernikahan dini, ya pelecehan seksual, kekerasan terhadap anak dan perempuan. Jadi ini bukan hanya remaja, ya remaja juga fokusnya, tetapi juga kepada keluarga-keluarga baru, ya usia pernikahan yang rumah tangga baru. Perlu mereka dibekali sehingga mereka ini tidak hanya sebagai taunya cuma melahirkan saja, tapi nantinya mereka bisa membina anaknya. Ya. Mereka pikirnya mungkin sesimpel itu sekarang. Iya, karena kita lihat sekarang ini anak-anak yang menikah usia dini itu mereka sebenarnya belum siap secara fisik maupun psikis. Iya, mereka belum punya pengetahuan yang memadai bagaimana menjadi orang tua yang bagus. Iya. Dan apalagi di zaman sekarang begitu Pak ya. Cukup berbeda lah mungkin dengan zaman dulu ya. Zaman dulu ya. Banyak perlu dulu apa ya, orang tua kita dulu ya apa, banyak anak banyak rezeki kan. Iya betul. Iya, sekarang ini sudah tidak bisa lagi. Oke. Baik, menarik untuk Anda juga saya mungkin berikan akses ya, bisa bertanya atau mungkin kita sharing di sinilah ya. Ada yang ingin nanya-nanya soal peran Puspaga ini, Pusat Pembelajaran Keluarga, atau pengen nanya-nanya masalah bagaimana konselingnya begitu ya. Apakah program ini juga menyentuh siapa saja? Ini Anda bisa tanya-tanya di sini di 0821 3333 9440, di kolom komentar kami di fanpage Facebook kami di Pro 1 RRI Makassar, atau di kanal YouTube kami di RRI Makassar. Cantumkan di situ namanya siapa. Nanti pertanyaan saya langsungkan ke Pak, teruskan ke Pak Muhammad Hatta nih. Baik,
dari beberapa layanan yang diberikan ya, ada di mana Puspaga ini adalah lembaga layanan konsultasi konseling gratis begitu ya, bagi keluarga yang mengalami permasalahan gangguan fisik mental disebabkan berbagai faktor sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, pergaulan, lingkungan dan lain-lain. Nah, ada apa-apa saja nih mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat jenis-jenis layanan yang diberikan ataupun mungkin Anda bisa dapatkan begitu ikut ataupun juga ditangani di Puspaga ini, Pak? Iya, baik, kami sampaikan kepada warga masyarakat bahwa Puspaga itu ada 4 jenis pelayanan. Pertama itu layanan rujukan, yaitu layanan yang diberikan atas permintaan lembaga atau instansi khusus bagi mereka yang mengalami kecelakaan atau tindak kekerasan. Contohnya tadi remaja yang hamil di luar nikah. Bagi mereka ini tidak akan mungkin dinikahkan oleh Kementerian Agama KUA tanpa rekomendasi dari kami, ya, karena ada undang-undang yang mengatur. Iya. Jadi mereka ini harus memberikan rujukan kepada kami untuk konseling dulu ya, oleh para psikolog yang ada pada kami. Mereka itu dikonseling, diberikan pembekalan sehingga mereka benar-benar ini bisa mampu menjadi orang tua, kepala keluarga. Iya. Tanpa rekomendasi kita itu mustahil akan dinikahkan oleh Kementerian Agama KUA. Iya, ataukah iya itu tadi. Kemudian layanan konsultasi konseling gratis ini juga bagi yang selain itu. Iya, kalau yang pertama itu rujukan karena ada tindak kekerasan, ada permintaan dari lembaga ataukah mungkin dari kepolisian. Ya misalnya ada kasus pelecehan terhadap kasus perkosaan, itu kan tindak pidana. Iya. Itu juga kepolisian menyurat kepada kami untuk memberikan konseling kepada korban. Iya. Konseling hasil rujukan kami itu kami berikan kepada kepolisian untuk sebagai bahan untuk nanti proses sidang di pengadilan. Iya, jadi harus ada. Kemudian juga itu bagi mereka yang tidak apa-apa, maksudnya keluarga normal hanya memberikan butuh pelajaran, butuh bimbingan, ini bisa langsung datang kepada kami. Bisa juga. Iya, bisa langsung tanpa rujukan. Iya. Jadi terbuka dan ini sangat rugi sekali kalau masyarakat tidak memanfaatkan karena ini konseling gratis. Iya, perlu kita ketahui sekarang kalau kita mau, sekarang kan sudah banyak praktek psikolog di Kota Makassar, itu biayanya besar sekali. Iya, biayanya besar sekali, itu kurang lebih sama dengan kalau kita ke dokter. Iya, daripada kita manfaatkan yang berbayar, mari saya ajak kita datang ke Puspaga, ada kami punya psikolog di sana 4 orang siap memberikan konseling. Setiap hari jam kerja, Pak? Jam kerja, betul, setiap hari kerja. Nah, mungkin tadi Bapak sedikit membahas terkait 2 poin ini, baru 2 poin Pak ya. Kemudian juga ini ada layanan home visit, ini kunjungan ke lapangan. Langsung? Ya, misalnya ada kasus-kasus khusus yang tidak boleh mungkin keterbatasan ke kantor, kita turun ke bawah. Iya, khusus ini. Kemudian juga layanan informasi sosialisasi ini dilaksanakan oleh masing-masing SKPD terkait karena kita tidak kerja sendiri, Pak. Kami kerjasama dengan Kementerian Agama, ya, kami kerjasama dengan Dinas Kesehatan, Badan KB, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, ya. Jadi setiap kasus yang ada itu sebenarnya tidak berdiri sendiri. Misalnya masalah remaja mungkin putus sekolah, iya, kami kerjasama kepada Dinas Pendidikan bagaimana anak ini kalau tidak bisa lanjut ke sekolah formal, dia bisa melalui kursus paket A, paket B, paket C. Ya, dan lain-lain sebagainya. Mungkin dari aspek kesehatan misalnya tidak mampu dari kesehatan, ada kami kerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk memberikan bantuan di bidang kesehatan dan lain-lain sebagainya. Jadi kami tidak berdiri sendiri. Iya, jadi Puspaga ini kumpulan dari berbagai instansi OPD yang ada di daerah. Jadi kami sudah, kalau dulu kita kerja masing-masing, sekarang sudah kerja bareng komprehensif sehingga ada kasus betul-betul bisa tuntas. Dalam artian juga Puspaga nanti akan melihat nih kebutuhannya si betul. A ini. Dari aspek mungkin korban apa, kebutuhannya apa, cocoknya di sini. Meneruskannya ke sini ataupun mungkin kendalanya di mana, buntunya di mana bisa diberikan akses begitu, Pak ya. Iya, karena terus terang umumnya kasus yang ada itu mereka berada pada level masyarakat menengah ke bawah, masyarakat miskin. Iya.
Bahkan ada yang baru yang tidak sekolah lah. Iya. Mereka inilah menjadi catatan bagi kita. Ya, kita kerjasama dengan dinas kesehatan, dengan dinas pendidikan. Iya, supaya mereka ini bisa lanjut. Kalaupun tidak bisa lanjut di pendidikan formal, minimal di paket A, paket B, paket C. Iya. Tidak punya pengetahuan tentang kesehatan, kita kerjasama dengan dinas kesehatan untuk memberikan konseling. Iya. Di mana kan tempat tingkat mereka kan ada namanya puskesmas. Iya, dia bisa di sana. Nah, begini, mungkin menarik ya. Saya mungkin langsung terlintas di benak saya nih, Pak. Soal pemanfaatan ini mungkin Anda bilang tadi sangat apa namanya, rugi kalau tidak memanfaatkan ini, ya. Bagi Anda warga Kota Makassar dan sekitarnya juga mungkin layanan-layanan yang diberikan ini. Begini, biasanya nih, Pak ya, korban atau anak-anak remaja yang menjadi korban misal kan ya, korban dalam kekerasan seksual atau apa, itu kan menjadi aib biasanya bagi keluarga. Nah, disembunyikan. Disembunyikan. Ataupun mungkin diantaranya orang tua yang entah mau berhadapan apa, mungkin mengadu kemana. Misalnya ribet lah kalau dia pikir saya ngadu ke kepolisian misalnya. Betul. Itu bakal ribet urusannya apa dan sebagainya. Nah, itu biasanya yang terjadi di masyarakat begitu, Pak ya. Sehingga banyak ini korban-korban yang hanya disembunyikan di keluarga ataupun mungkin dipindahkan ke daerah kemana gitu ya. Sehingga tidak tertangani dengan baik. Nah, menyusuri ataupun membuka tadi itu khususnya kepada, mungkin tadi Bapak bilang kalau di dinas pendidikan ya mungkin anak-anak yang langsung ya di dunia pendidikan dan sebagainya. Tapi kepada orang tuanya nih, Pak. Agar tidak artinya berani bersuara lah, terbuka lah. Ya, kalau ada hal-hal seperti itu, dan pasti Puspaga bisa bantu begitu. Bagaimana menyadarkan mereka nih? Betul sekali bahwa kasus kepada orang tua nih yang benar sekali bahwa kasus yang kami tangani itu ya sifatnya sensitif. Sifatnya sensitif. Olehnya itu kami sangat bersyukur karena di tingkat kelurahan kami punya jejaring, Pak. Kami jadi punya jejaring, namanya shelter warga. Jadi membangun? Membangun jejaring di bawah di tingkat kelurahan, ada namanya shelter warga dan PATBM, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Mereka ini adalah tokoh-tokoh masyarakat yang punya empati dan kepedulian terhadap anak dan kasus-kasus perempuan. Nah, ini kami dipilih oleh warga dan kami latih dan kami memberikan pembekalan kepada mereka karena kami berpikir bahwa kasus yang kami tangani ini sangat sensitif dan sensitif, tidak mungkin kami bisa tahu langsung dan mereka ini adalah warga masyarakat yang tinggal di sana. Pasti mereka lebih tahu dibanding kami. Makanya setiap kasus yang ada kami harapkan ditangani dulu oleh shelter warga dan PATBM, karena mungkin kalau kami langsung mungkin ada perasaan malu, tetapi kalau mereka tinggal sesama di lingkungan yang sama, mereka terbuka. Jadi di tingkat kelurahan alhamdulillah ada namanya shelter warga dan PATBM. Artinya mereka ini yang terpilih juga, sudah dilatih. Gitu sudah kami berikan pembekalan untuk menangani kasus-kasus warganya. Kalaupun mereka tidak mampu, baru disorong ke tingkat kami. Artinya bisa menjadi jembatan. Pembuka jalan lah. Pembuka jalan. Karena kan biasanya seperti itu. Kita mungkin dimulai dengan tetangga yang peduli begitu peduli. Ada hal yang seperti ini, mungkin ada sedikit ini bisa. Mungkin ada anak gadisnya, dilihat mungkin larut malam pulang, mungkin dengan tetangga dia tidak apa-apa menegur, mengingatkan tetangganya, itu semua. Jadi bukan mau kepoin orang. Bukan. Dan tapi bagaimana saling care-nya begitu ya. Kalau ke depannya kenapa ini bisa ini. Oh, jadi sudah ada, Pak ya. Sudah ada di tingkat kelurahan. Karena itu memang yang penting, karena kan biasanya begitu langsung menghilang aja. Nah, ini mengatasinya kan bagaimana mau menangani kalau tidak ada laporan juga begitu. Betul. Kan? Nah, kemudian nanti setelah laporan ada ini korban dan sebagainya, ada tadi konseling. Misal ya, korban ataupun mungkin keluarga yang mengadu pengen mendapatkan konseling atau bimbingan nih. Itu ada program khususnya kah yang mungkin butuh waktu berapa lama begitu dan ditangani di mana, Pak?
Oh ini anunya konselingnya ini kita tidak berikan waktu sepanjang setiap saat mereka bisa datang ke kantor. Iya, sepanjang dia butuh. Iya, konseling gratis ini sepanjang setiap saat. Iya, kecuali itu tadi yang kebetulan bersentuhan dengan hukum. Iya, ada namanya rujukan dari misalnya dari kantor kepolisian, kantor Kementerian Agama. Oh bisa dia. Iya, Seperti iya. Misalnya dia lagi ditahan nih misalnya Iya. dalam pemeriksaan. Iya, dia misalnya butuh kasus konseling, sebagainya. kasus perkosaan misalnya terhadap anak perempuan. Ini kan bukan hanya fisiknya saja, tetapi Iya. dia traumanya itu yang harus disembuhkan. Healingnya itu harus iya, disembuhkan, ya. traumanya itu yang harus disembuhkan. Oh, jadi bisa. Iya, misalnya. iya. Waduh, luar biasa ini. Dan ini ditangani oleh psikiater-psikiater yang tentunya Iya, sangat berkompeten juga Pak ya. iya betul. Baik, kalau saya pengen tahu mungkin selama program Puspaga ini ada ya sampai mungkin hari ini sudah ada berapa data nih yang ditangani untuk ini beberapa iya, persoalan. sebenarnya semasa pandemi ini cukup banyak sekali. Iya, cukup banyak data ya, apalagi yang berhadapan dengan hukum. Iya, berhadapan dengan hukum. Ya termasuk mungkin anak-anak laki-laki ya, misalnya di anak-anak di bawah umur ini yang melakukan misalnya pencurian, itu kan harus kami konseling juga. Iya, mereka itu dihukum tetapi hukumannya beda dengan orang dewasa. Ya, mereka ini tidak kita harapkan namanya anak-anak tidak sekedar kita harapkan bahwa hukuman itu jangan sampai justru semakin kejahatannya semakin menjadi-jadi. Makanya kami anak-anak yang di bawah umur ada rumah aman bagi kami itu. Ya kita rumah aman sebelum proses peradilan itu dititip di rumah aman untuk kami konselin. Ya, konselin. Berarti ada juga. Ada ya. juga, iya. Dan ini masih sampai saat ini juga masih signifikan terus Pak peningkatan kasus-kasus yang ditangani Puspaga ini atau sudah ada penurunan lagi nih? Kayaknya rata-rata aja. Rata-rata iya, saja. rata-rata aja. Hanya Indonesia ini dalam masa pandemi betul-betul ada peningkatan. Iya, karena itu tadi pengaruh jajat itu. Iya. Baik. Nah, tentunya juga mungkin dari perbincangan kita ini mungkin tadi ya juga disinggung masalah anak-anak ya, mungkin bukan juga melindungi begitu Pak ya. Bukan lebih melindungi, misalnya tadi salah satu contohnya adalah anak yang terlibat dengan masalah hukum. Betul, misalnya. iya. Bukan melindungi tapi memberikan mereka Betul, haknya. iya, memberikan mereka haknya. Seperti baru-baru ini kan ada kasus, mungkin ada di media televisi anak yang baru melakukan, dia bawa senjata tajam, anak SMA. Tetapi itu kan hukumannya, ancamannya kan berat. Iya. Iya. Makanya kemarin itu sudah ikut hari pertama ujian, mereka tidak diikutkan. Makanya kami pendekatan kepada penegak hukum agar mereka diberikan dispensasi, hukum tetap jalan, tetapi haknya untuk mengikuti ujian ini tetap diberikan walaupun dengan pendampingan, karena kalau mereka tidak ikut ujian, kita khawatirkan mereka nanti masa depannya. Iya, makanya dan itu bisa. Iya, bisa. Iya, alhamdulillah sampai saat ini dia ikut ujian dengan pendampingan. Iya. Dan itu salah satunya fungsinya. Iya. Bukan Puspaga, kehadirannya Puspaga juga di situ. Iya, Pak, ya? jadi bukan berarti kita melindungi kejahatannya, Ya, tidak. tidak. Iya, tetap proses kejahatannya, tetapi haknya sebagai anak untuk memperoleh pendidikan yang layak, ya kita tetap dianu. Iya, supaya mereka kesehatannya, iya betul. Iya. Baik. Itu dia contohnya, tapi saya akan menyasar lebih banyak lagi nih Pak. Masih banyak hal-hal yang ingin saya tanyakan, ataupun mungkin juga masyarakat di luar sana yang pengen bertanya, bisa bergabung nanti di line telepon 082133339440 seputar tentang peran Puspaga ini dalam pencegahan pernikahan anak, atau kolom komentar di fanpage Facebook kami di Pro 1 RRI Makassar, dan juga di kanal YouTube RRI Makassar. Saya undang Anda untuk berkomentar di sana. Sebentar saya bacakan, bisa langsung saya lanjutkan langsung ke Pak Muhammad Hatta. Nah, tampaknya sudah ada respon ini. Kita pengen dengar dulu nih respon dari pendengar nih. Halo. Iya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak, dengan siapa ini? Ya, selamat siang. Dengan Kak Harudin Beta di Kabupaten Jeneponto. Pak Harudin Beta di Jeneponto. Baik, silakan Pak Harudin Beta, kita ngobrol soal peran Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga, dalam pencegahan pernikahan anak nih Pak. Oke. Gender Kota Makassar sudah dan kampus saat Bung Arfan. Betapa tidak
sudah 60% dinas-dinas dikepalai seorang perempuan. Pertanyaannya, mengapa tindak kekerasan juga terhadap perempuan dan anak-anak semakin pesat? Terima kasih jawabannya. Terima kasih Pak Karudin Beta. Nah ini to the point sekali nih Pak. Baik, kalau ngomong soal pengaruh gender katanya ini begitu banyak perempuan-perempuan yang sudah menduduki jabatan yang tinggi ya. Dalam hal ini juga mungkin berperan aktif dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak. Tapi mengapa nih katanya nih Pak masih cukup tinggi atau mungkin tidak bisa juga nih mereduce begitu ya kasus-kasus kekerasan hal-hal yang menyangkut anak dan perempuan ini kalau dari sudut pandang umum mungkin nih Pak di luar Puspaga mungkin selagi pandangan global dari Puspaga itu sendiri ya. Tapi lebih skeptisnya kepada perempuan nih. Gimana nih menurut Pak? Iya betul sekali kalau kita melihat media yang ada setiap saat ini tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak ini semakin hari semakin meningkat. Harapan kami memang ini peran orang tua, orang tua untuk terutama yang jadi masalah juga ya. Satu sisi kita harapkan orang tua untuk memberikan peran yang terbaik buat anak-anaknya, tetapi dari fakta yang ada juga kita disaksikan justru banyak orang tua yang melakukan tindak kekerasan terhadap anaknya. Bahkan ada orang tua yang memperkosa anaknya. Bagaimana mungkin kita harapkan orang tua itu membina anaknya kalau orang tua sendiri tidak? Iya. Baru-baru tadi di televisi saya lihat ada lagi guru hampir setiap hari guru pondok pesantren terhadap santrinya. Tapi itu tadi saya melihat bahwa kita tidak bisa menyerah. Iya, ada Puspaga, ada DP3A, ada UPT, PPA. Iya, kok masih ada saja yang jadi pertanyaan. Sedangkan ada ini lembaga yang menangani kasusnya semakin besar. Ya kira-kira kalau tidak ada yang petugas instansi yang menangani ini persoalan ini, saya tidak tahu bagaimana lagi. Iya, ya ada saja kita yang berusaha untuk menangani persoalan ini. Kasus-kasus itu tetap ada. Tetapi itu tadi kita tidak boleh menyerah. Ya setiap saat kita harus bersinergi dengan orang tua, dengan berbagai elemen yang ada, tokoh masyarakat, lembaga untuk bersama-sama, menangani kasus ini. Jadi disinilah mungkin peran sertanya bukan hanya perempuan yang jadi pemimpin begitu, tapi semua pihak, semua stakeholder harus punya terlibat. peran. Iya betul. Karena kalau lepas satu-satu hanya pusat ke satu bidang saja yang menangani, ini akan kewalahan karena cukup signifikan. Kan kalau kita kembali kepada agama Pak, itu kan sebenarnya ini peran orang tua yang lebih dominan. Nah sekarang ini pada umumnya, tidak semua, pada umumnya ini orang tua sudah melepas anaknya. Tidak ada kepedulian terhadap anak, terutama kepada mereka-mereka ini keluarga-keluarga yang dua-duanya kerja. Suaminya kerja, istrinya juga wanita karir. Tidak ada waktu lagi buat perhatian kepada anak-anaknya. Jadi memang serba sulit dengan kondisi situasi sekarang ini. Baik. Walaupun juga mungkin sempat diperlakukan belajar dari rumah. Ibu-ibu rumah tangga yang harus berfungsi ganda sebagai pengajar dan guru di rumah, itu pun sudah selama hampir kurang 1 tahun saja itu sudah angkat tangan Pak ya? Iya betul. Sudah minta ampun begitu. Pengennya cepat dikembalikan ini sekolah di sekolahnya masing-masing ini karena sudah ampun. Nah baik, saya akan lanjut ya. Di kesempatan siang hari ini kita akan masuk lebih fokus lagi ke topik kita bagaimana terkait Puspaga ini dalam pencegahan pernikahan anak. Nah, Anda juga masih berikan kesempatan ya untuk bergabung nanti di line telepon, di fanpage Facebook kami, di kanal YouTube kami untuk bertanya. Saya masih bersama Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta dari Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga yang akan menemani ruang dengar Anda. Tapi selepas yang berikut ini. Ma, Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih. Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga. Pa. Shh, tanya sama mama, papa lagi sibuk. Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya cita-cita Nisa jadi apa sih? Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang. Misi, excuse me, Misi. Mau ambil itu. juga, Kak. Misi. Tabe kok itu? Kita tidak dengar, Kak. Apa aku bilang? Misi, singkatan dari permisi. Kenapa kakak ndak pakai kata tabe? Sama jika apa maknanya? Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun. Tuh, Kak, tabe Ki. Ih, aku tahu, Ji. Tabe, Sista. Cintailah cinta mereka, sayangilah sayang mereka, sebagai tanda ketulusan yang diinginkan mereka. Kadang manusia kan mengalami dan melaluinya, dan kadang manusia tak menerima dan merelakannya. Satu saat kita bisa mendapatkan cobaan itu. Coba berpikir dalam bila mendapatkan cobaan itu. Cintailah cinta mereka, sayangilah sayang mereka, sebagai tanda ketulusan yang diinginkan mereka. Tertawalah lepas dengannya, bernyanyilah indah dengannya. Kita sama-sama yang tercantik dan sempurna, yang terbaik. Berdiri tegak hadapi semua cobaan yang diberikannya. Kamulah pelangi kalbu dan arti sempurna yang sesungguhnya. Cintailah cinta mereka, sayangilah sayang mereka, sebagai tanda ketulusan yang diinginkan mereka. Tertawalah lepas dengannya, bernyanyilah indah dengannya. Kita sama-sama yang tercantik dan sempurna. Cintailah cinta mereka, sayangilah sayang mereka.
Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kebersamaan kita dalam pengaruh utama gender kita ya, peran Puspaga, peran Pusat Pembelajaran Keluarga dalam pencegahan pernikahan anak. Tadi beberapa hal mulai dari sasaran utama, tujuan ya program ini dan jenis-jenis layanan apa saja yang sudah disiapkan Puspaga untuk membantu Anda semua ataupun juga para anak remaja, keluarga yang rentan ini dalam mengalami permasalahan mereka bisa diakses begitu Pak ya. Baik, saya masih bersama Pak Muhammad Hatta. Pak, ini kita fokus mungkin ke dalam pencegahan pernikahan anak. Baru-baru ini viral lagi nih. Setelah mungkin ya beberapa kali pertemuan di acara yang sama ini, selalu digaungkan sebelum-sebelumnya bagaimana mencegah pernikahan anak, khususnya di Sulawesi Selatan ya. Tapi dari DP3 Kota Makassar kemarin beberapa informasi yang saya baca begitu ya, ini merupakan perhatian serius karena ibaratnya ini tamparan keras lagi nih. Betul. Program pencegahan yang dilakukan ini kayaknya langsung terkikis lagi nih Pak ya. Iya. Dengan stigma ini baru-baru ini ada yang viral seluruh Indonesia bahkan dari KPAI pusat pun memfokuskan begitu ya. Pernikahan anak ini terjadi lagi di Wajo, Sulawesi Selatan. Gimana nih dari Bapak ini kan bidangnya pencegahan ini mungkin bagaimana mensosialisasi program ini, bagaimana namun ini terjadi lagi nih. Ada yang masih buntu kan nih Pak atau gimana nih? Iya. Melihat secara global ya. Iya. Sebenarnya secara normalnya Pak ya kami sudah banyak melakukan sosialisasi ya dan itu sangat efektif. Namun kasus-kasus yang terjadi kadang viral di media sosial itu sesuatu yang kayaknya terpaksa. Karena pada umumnya yang kejadian itu ya karena itu tadi kecelakaan hamil di luar nikah. Jadi mau tidak mau harus dinikahkan. Iya, karena itu tadi. Jadi walaupun mungkin sudah ada aturan tadi. Iya, walaupun sudah aturan dan ini untuk menikah ini sekarang dinaikkan lagi tuh 18 tahun 19 tahun. Jadi sudah ada undang-undang yang mengatur bahwa untuk perempuan itu harus 19 tahun, harus tamat SMA, laki-lakinya harus 22 tahun. Dan mereka tidak secara negara ya tidak akan mungkin mereka akan menikah, tidak akan mungkin berani Kementerian Agama KUA untuk menikahkan mereka. Yeah. Tapi masyarakat kita juga ini kadang banyak menggunakan cara ya mereka menikah siri saja. Dan itu secara agama itu sah-sah saja. Iya, secara agama tetapi mereka ini tidak punya bukti. Surat dari negara bahwa mereka sudah punya suami istri. Akhirnya kadang juga mereka kadang menggunakan ya akal-akalan ya kadang mengaku hamil, tapi itu kami tidak bisa percaya begitu saja. Kami kerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk membuktikan secara otentik bahwa mereka betul-betul hamil. Harus ada di scan ya mereka. Ya. Kalau mereka belum hamil ya alhamdulillah kami bisa tangani mereka, kami bisa konseling mereka, tetapi umumnya yang sudah kecelakaan ya mau tidak mau ya itu tadi harus terpaksa harus dinikahkan. Jadi ini tadi kembali lagi kepada peran orang tua bagaimana menjaga anaknya ini tadi, karena kalau kita lihat situasi kondisi sekarang ini anak-anak bahkan anak SMP sudah berani melakukan tindakan ya kumpul kobok dan lain-lain dan sebagainya. Karena pengaruh media tadi. Iya. Nah, kalaupun mungkin dalam kondisi seperti itu ya, banyak juga yang mengatakan ya mungkin dengan menikahkan mereka persoalan selesai. Betul. Tapi di situ akan timbul lagi nih. Iya. Apakah dia masih akan bertanggung jawab begitu kepada keluarga dan ke depannya? Iya. Kemudian bagaimana pengasuhan anaknya. Betul. Nah disitulah perlu hadir adanya konseling dan sebagainya. Iya. Untuk posisi seperti ini misalkan ya kejadian kayak kemarin itu kan tentunya menjadi ada konseling. Iya. Itu seperti apa pola
yang diberikan. Iya, makanya ya kasus itu minggu lalu juga kami dapati kasus seperti itu. Makanya bukan hanya anaknya yang kami konselin, ya kami juga orang tuanya, kedua orang tuanya, kedua pihak. Di samping yang bersangkutan laki-laki dan remaja laki-laki dan perempuan kami konselin, orang tuanya juga kami hadirkan, kami konselin. Kami sampaikan bahwa jangan sampai hanya sekedar proses pernikahan orang tua sudah merasa lepas tanggung jawab. Tidak, mereka ini sebenarnya belum siap untuk menikah. Makanya kami harapkan orang tua tadi untuk terus mendampingi anaknya, membina anaknya, jangan melepaskan begitu saja karena pada hakikatnya mereka ini itu tadi belum siap untuk berumah tangga. Ya, jadi orang tuanya juga kami konselin. Ya. Karena memang untuk sebuah komitmen membangun rumah tangga itu tidak mudah. Ya, mungkin hanya indahnya awal pernikahan begitu, tapi di dalam harus ada tanggung jawab. Bagaimana nanti hidup keluarga, apalagi kalau mungkin belum ada pekerjaan dan sebagainya begitu Pak ya. Hanya dibantu oleh orang tua sampai kapan begitu. Dan tentunya di dalam masih banyak riak-riaknya nanti nih. Menghadapi persoalan yang hadir dalam keluarga itu juga butuh kemampuan biasanya sih dari kematangan berpikir dan sebagainya begitu Pak ya. Nah, adakah mungkin dari Puspaga atau mungkin ada lagi program dari kementerian yang mendorong nih agar hal-hal ini tidak stop lah, pokoknya di stop, tidak ada lagi alasan-alasan pernikahan dini seperti itu. Ada program yang ingin disuntikan lagi nih oleh kementerian atau gimana nih Pak? Ya, sebenarnya secara hukum juga sampai saat ini belum ada aturan yang mengatur mengenai sanksi apa. Nggak bisa disanksi juga. Tidak bisa, tidak bisa. Itu juga masalahnya. Tidak bisa, tidak bisa disanksi. Makanya tidak jalan lain itu satu-satunya kita harus gencar sosialisasi, edukasi kepada mereka, kepada orang tua, kepada remaja, dan juga kami dari DP3A kami kunjungan ke SMP, SMA untuk memberikan sosialisasi itu undang-undang tadi, undang-undang pernikahan. Kami turun ke setiap sekolah SMP, SMA, turun ke bawah. Kemudian juga ada namanya forum anak, itu yang pernah kami sudah sebutkan. Forum anak kami bentuk untuk itu membantu kami, karena kami anggap bahwa kalau sesama mereka memberikan informasi mungkin lebih kena, dibanding. Jadi ada kami bentuk forum anak di setiap kelurahan, tapi belum semua kelurahan, tapi ada sudah banyak kelurahan ada forum anaknya itu tadi. Sebagai jejaring kami juga dibawa untuk bisa bersosialisasi dengan sesamanya. Itu. Jadi bukan hanya dengan hadirnya Puspaga ini pendengar atau masyarakat di luar sana semua ini bisa teratasi. Betul. Iya. Tapi ini bagaimana ini menjadi sebuah upaya hadir di tengah-tengah begitu tingginya hal-hal yang mencakup perlindungan terhadap anak, remaja dan masa depan mereka ini yang masuk dalam berbagai permasalahan begitu yang dicoba untuk ditangani, ditekan sebisa mungkin, termasuk mungkin dalam fokusnya adalah pencegahan pernikahan anak ini. Karena begitu banyak hal negatif yang disebabkan oleh pernikahan anak gitu ya. Oke. Kemudian untuk Anda terima kasih Pak Karudin Beta tadi sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Mungkin ada juga yang ingin gabung lagi, saya buka lagi line teleponnya ya. Kalau mungkin masih berkenan ya, masih ada Pak Muhammad Hatta nih, mungkin ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan terkait pernikahan. Nah, kembali ke mungkin lebih mungkin kalau di Kota Makassar mungkin lebih bisa dipahami nih Pak ya, ataupun mungkin masuklah untuk sosialisasi dan sebagainya. Tapi untuk mencakup ke daerah-daerah nih Pak yang masih kuat mindsetnya. Betul. Iya. Agennya pasti akan lebih berat juga nih berupaya di lapangan Pak. Iya. Gimana nih? Apalagi kalau kita mungkin ya Sulawesi Selatan seperti itulah. Iya. Pasti adalah orang tua yang masih memegang. Betul. Jadi memang kami lihat bahwa ini pernikahan dini, pernikahan anak ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor budaya masyarakat kita. Yang menganggap bahwa apalagi kalau anak gadisnya cepat dilamar itu merasa bangga, padahal mereka belum siap. Belum siap secara fisik, psikis belum siap. Ini tadi. Tapi alhamdulillah di Kota Makassar kalau kita lihat kasus yang ada umumnya korban-korban ini adalah mereka adalah migran dari daerah
Ya bukan warga asli Makassar. Kalau ya pada umumnya 90% lebih kasus yang ada ini mereka migran. Ya terutama dari daerah selatan sana yang masuk di sini ya mereka termasuk ke kelompok warga masyarakat kurang mampu. Ya ini tadi mereka ini keluarga rentang semua. Mereka orang tuanya menganggap kalau anaknya sudah dinikahkan, tanggung jawabnya semakin berkurang, tapi justru semakin berat. Iya. Jadi tidak hanya sampai di situ ya dengan menikahkan pasangan ini, tapi ada mungkin beberapa faktor yang memang harus menjadi pertimbangan begitu ya. Sehingga harus memang benar-benar jalan satu-satunya adalah pernikahan dini seperti yang pernah terjadi beberapa waktu lalu. Ya kenapa? Karena memang anak ini memang sudah tidak ada yang ngurus. Ya, tadinya dititipin sama neneknya sudah renta. Sang suami pun ini harus bekerja di Kalimantan dan sebagainya, otomatis harus alih tanggung jawab ya, dan bisa diyakinkan begitu ya. Baik. Nah, untuk pertemuan kita mungkin karena waktu juga ini masih banyak sih saya pengen tanyain soal Puspaga ini, tapi nantilah kita akan lanjut nanti dengan pertemuan-pertemuan berikutnya nih Pak Hatta ya, mudah-mudahan. Ada yang ingin disampaikan mungkin sebagai statement terakhir dari Puspaga kepada seluruh masyarakat Kota Makassar ataupun di Sulawesi Selatan yang lagi monitor kita ini Pak, terkait bagaimana pencegahan pernikahan anak ini. Iya, dengan adanya Puspaga saya mengajak kepada semua warga, khususnya warga Kota Makassar, mari kita manfaatkan lembaga ini sebaik mungkin ya, karena ini lembaga gratis ya, gratis memberikan konseling ya. Jadi bukan hanya remaja, anak, tetapi juga keluarga ya, keluarga. Misalnya ada keluarga yang tidak harmonis lagi suami istri, bisa ke sana minta konseling kepada tenaga psikolog yang ada. Ya, jadi bukan hanya masalah anak saja, tetapi itu tadi kita fokus pada masalah anak. Tapi kepada keluarga juga, karena ini namanya Puspaga, pusat pembelajaran keluarga, termasuk orang tua dan anak. Iya, dan anak. Hanya kebetulan saat ini kasusnya lagi tren khusus di anak, ya kita fokus pada anak. Itu. Oke, mungkin ada yang ingin tahu nih Pak, alamatnya di mana sih sebenarnya ini Puspaga nih? Jadi alamat sekarang ini ya Jalan Nikel 3 nomor 1. Nikel 3 nomor 1 Makassar. Makassar di belakang kantor dinas PU provinsi. Ini buka setiap jam hari kerja. Setiap hari kerja. Dari mulai pagi sampai sore. Iya. Oke. Kemudian mungkin ada yang bisa diakses mungkin Pak, telepon kah atau mungkin melalui website atau apa? Sementara teleponnya ini kami urus untuk anunya. Iya, karena pindah tempat. Baru pindah tempat. Iya. Jadi bisa langsung akses ke Jalan Nikel 3 nomor 1 Makassar setiap hari dan jam kerja begitu ya. Di sana sudah ada siap membantu Anda dengan beberapa psikolog yang siap juga membantu Anda dalam permasalahan Anda ya. Baik, terima kasih Pak Detranus Muhammad Hatta untuk sharing informasinya terkait Puspaga ini. Mudah-mudahan benar-benar bisa dimanfaatkan dengan maksimal oleh warga Kota Makassar. Dan ini juga bukan hanya juga untuk warga Kota Makassar, tapi apa yang kita bahas ini bisa juga mengglobal, bisa diberikan kepada orang tua di luar sana. Bagaimana sama-sama berperan atau mungkin menjadi orang tua saat ini sangat berat itu ya. Sangat berat. Ditambah lagi beban bagaimana mencegah pernikahan anak ini. Demi masa depan generasi kita. Baik, terima kasih Pak. Mudah-mudahan di lain kesempatan Bapak tidak segan-segan untuk bersama kami kembali untuk melanjutkan poin-poin dari Puspaga atau mungkin hal lain dari program-program Puspaga di ruang dengar Pro 1 RRI Makassar. Sekaligus saya Arfan pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Misi, excuse me, Misi. Mau ambil